Shalom, rekan-rekan teruna dimanapun berada, kembali lagi. Pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih saat ini kami sudah bangun dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan. Kami mengucap syukur akan karunia ini Tuhan. Dengan kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-43. Yang menyatakan, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan, bacaan kita saat ini menceritakan tentang Stefanus yang menunjukkan rasa tidak tahu terima kasihnya bangsa Israel kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tetap menyertai dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Tetapi Israel yang terkenal dengan julukan bangsa yang tegar tengkuk, dia tidak setia pada Tuhan yang memimpin mereka. Mereka tetap menyembah berhala. Nah, rekan-rekan, rasa tidak tahu terima kasih atau tidak tahu bersyukur mungkin saat ini sedang kita alami, sedang kita rasakan. Terlebih dalam pandemi saat ini ya rekan-rekannya. Pandemi saat ini mungkin sebagian dari kita agak menjauhkan diri dari persekutuan. Pandemi membuat kita menjadi pribadi yang rajin menghakimi dan rajin menghujat. Terlebih dengan keadaan yang sekarang, yang peraturan-peraturan baru, PSBB, PPKM, dan sebagainya. Membuat kebebasan kita terhimpit dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi seharusnya sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur dengan situasi, dengan keadaan yang ada pada saat ini. Nah, rekan-rekan, ketika kita mengucap syukur, kita harusnya mengucap syukur dalam keadaan apapun. Bukan pada saat kita yang sebagai anak sekolah mendapat ranking, mendapat nilai baik, atau kita sebagai kekhalayan mendapat pekerjaan, hanya dalam mendapat pekerjaan, naik gaji, naik jabatan, atau mungkin pas ulang tahun, kita kan sering kayak gitu ya. Padahal Tuhan bilang kita harus mengucap syukur dalam segala situasi dan dalam segala keadaan.
Kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya tubuh yang sempurna, kita punya sekolah yang baik, kita ada di dalam pekerjaan yang baik, dalam situasi pelayanan yang baik. Itu semuanya harusnya kita mengucap syukur. Tuhan hadir dalam usaha dan segala perjuangan kita dalam kita meraih keberhasilan. Tuhan memberkati makanan kita, minuman kita, sehingga melalui makanan dan minuman kita menjadi kuat, sehat. Dari situ kita bisa mengucap syukur. Kita sehat aja kita udah bisa melakukan semuanya. Ya, rekan-rekan. Tapi kenyataannya, saat ini Tuhan tidak menjadi prioritas pertama, prioritas utama dalam kehidupan kita. Pekerjaan, hobi, kesenangan, itulah yang menjadi prioritas kita. Sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang setia dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Rekan-rekan, mari bersama-sama kita menjadikan ungkapan syukur atau bersyukur itu sebagai gaya hidup. Karena dengan bersyukur kita bisa menghilangkan kekhawatiran, ketakutan. Dan dengan bersyukur kita bisa mengubah cara kita memaknai tantangan hidup. Mari rekan-rekan teruna harus tetap percaya bahwa keadaan dan kondisi hidup yang kita alami saat ini adalah dengan perkenaan Tuhan. Semuanya ada campur tangan Tuhan. Tetap bersyukur atas tindakan Tuhan yang saat ini kita tidak pahami. Tapi kita harus yakin dan percaya semuanya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir tentang kondisi apapun, karena di segala kondisi, di segala situasi, tangan Tuhan bekerja buat kita. Jadilah teruna-teruna yang siap dipanggil dan diutus seperti Musa untuk menolong, menyelamatkan, bahkan menderita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman yang sudah kami bersama-sama baca dan kami renungkan. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang terus tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur apapun keadaan kami. Jangan biarkan keadaan saat ini menjauhkan kami dari persekutuan dengan-Mu Tuhan. Terus curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh tetap dekat dan mencari Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin dan sertai akan kegiatan kami hari ini, mulai dari kami bangun tidur sampai dengan nanti malam, Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang memampukan kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, curahkan hikmat, bijak-Mu ke atas kami, sehingga kami semuanya terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom rekan-rekan teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.